Di balik gemerlap kota Jakarta, seorang wanita sederhana dicampakkan suaminya demi ambisi dan kilau kekuasaan. Namun, ketika rahasia besar terungkap, ia bangkit dari luka, menggenggam kekuatan yang tak pernah ia duga, dan mengubah nasib dengan keadilan yang memukau. Kisah tentang pengkhianatan, kebangkitan, dan keadilan. Mengikuti perjalanan Santi Rahayu, seorang wanita yang diremehkan, namun ternyata menyimpan rahasia besar sebagai pemilik tunggal PT Purliye Indonesia. Dengan intrik korporat, drama keluarga, dan perjuangan hati, cerita ini menggambarkan bagaimana kekuatan sejati lahir dari ketabahan dan integritas serta penuh emosi. Dari kisah ini, mengajak para pemirsa untuk menyaksikan bagaimana seorang wanita biasa mengubah dunia di sekitarnya. Di sudut kota Jakarta yang ramai, di antara hiruk-pikuk kendaraan dan gemerlap lampu neon, berdiri sebuah rumah sederhana di pinggiran kota. Rumah kecil bercat putih dengan halaman mungil yang dihiasi tanaman kemangi dan bunga kamboja itu, menjadi tempat tinggal Rendy Saputra dan Santi Rahayu. Rumah itu bukanlah istana megah, namun penuh dengan kehangatan cinta yang mereka bangun bersama. 2 tahun lalu, tepatnya di sebuah masjid kecil di kawasan Tanah Abang, Rendy dan Santi mengikat janji suci dalam sebuah pernikahan sederhana. Hanya kerabat dekat dan beberapa tetangga yang hadir, menyaksikan mereka saling berjanji untuk menjalani hidup bersama dalam suka dan duka. Suasana haru menyelimuti masjid saat Santi, dengan kebaya sederhana berwarna putih, tersenyum malu-malu kepada Rendy, yang tampak gagah dengan jas hitam pinjaman dari kakak iparnya. Rendy, seorang pria berusia 28 tahun dengan wajah tirus dan mata penuh semangat, adalah karyawan biasa di PT Purliye Indonesia, sebuah perusahaan tekstil ternama yang berdiri kokoh di jantungan ibu kota. Ia bekerja di bagian administrasi, mengurusi dokumen-dokumen pengiriman kain ke berbagai penjuru negeri. Pekerjaannya memang tidak glamor, tapi Rendy memiliki ambisi besar yang membakar jiwanya. Setiap malam, setelah pulang dari kantor dengan seragam biru tua yang sudah sedikit kusut, ia duduk di meja makan kayu sederhana di ruang tamu mereka. Di sana, di bawah lampu neon yang sedikit berkedip, ia berbagi mimpinya dengan Santi. "Aku ingin jadi direktur, San," katanya dengan mata berbinar. "Aku tahu aku bisa. Aku akan bawa PT Purliye ke level yang lebih tinggi, dan kita akan punya hidup yang lebih baik." Santi, wanita berusia 25 tahun dengan rambut panjang terikat rapi dan senyum yang selalu lembut, hanya mengangguk penuh pengertian. Ia bukan tipe wanita yang banyak bicara, tapi matanya selalu berbicara tentang dukungan dan cinta. Dengan tangan lembutnya, ia menyajikan teh hangat untuk Rendy, mendengarkan setiap kata dengan penuh perhatian. "Aku percaya padamu, Mas," ucapnya pelan, suaranya hampir seperti bisikan. "Asal kita selalu bersama, aku yakin semua mimpi itu akan tercapai." Rendy tersenyum, meraih tangan Santi, dan untuk sesaat, dunia seolah hanya milik mereka berdua. Kehidupan mereka memang sederhana. Rumah kecil mereka hanya memiliki 2 kamar tidur, sebuah ruang tamu yang merangkap ruang makan, dan dapur kecil yang selalu wangi dengan aroma masakan Santi. Di sudut ruang tamu, sebuah televisi tua berdiri di atas meja kayu, dan di dindingnya tergantung foto pernikahan mereka, dikelilingi bingkai sederhana yang dibeli dari pasar loak. Meski hidup mereka jauh dari kemewahan, kebahagiaan mereka terasa utuh. Setiap pagi, Santi menyiapkan sarapan sederhana, nasi goreng atau telur dadar, sementara Rendy bersiap berangkat ke kantor. Setiap malam, mereka duduk bersama, berbagi cerita tentang hari mereka, tertawa atas lelucon kecil, atau sekadar menikmati keheningan dalam kebersamaan. Namun, di balik kehidupan sederhana itu, ada rahasia besar yang belum diketahui Rendy, bahkan oleh Santi sendiri. Di kantor pusat PT Purliye Indonesia, di sebuah ruangan berjendela besar yang menghadap ke Cakrawala Jakarta, Bu Riri, seorang wanita parubaya dengan wajah bijaksana dan tatapan tajam, menyimpan rahasia penting. Bu Riri adalah orang kepercayaan almarhum Pak Ongko Wijoyo, pendiri PT Purliye Indonesia. Pak Ongko, seorang pengusaha visioner yang membangun perusahaan dari nol, telah meninggal dunia 5 tahun lalu, meninggalkan warisan besar yang disembunyikan dengan rapi. Sebelum wafat, ia menitipkan sebuah rahasia kepada Bu Riri. Santi Rahayu, istri sederhana Rendy, adalah pewaris tunggal perusahaan. Alasan mengapa rahasia ini disembunyikan bahkan dari Santi sendiri adalah untuk melindunginya, sekaligus untuk menguji karakter orang-orang di sekitarnya, termasuk Rendy. Bu Riri, dengan setia menjalankan amanah Pak Ongko, sering merenung di ruangannya yang penuh dengan dokumen-dokumen penting. Ia tahu bahwa Santi adalah putri kandung Pak Ongko dari pernikahan yang dirahasiakan. Usaha keras, ia berhasil menjadi direktur baru PT Purliye Indonesia, sebuah langkah yang mengejutkan semua orang, termasuk Rendy sendiri. Bu Riri, bersama Adi Santoso, direktur utama yang disegani, merancang promosi ini sebagai bagian dari ujian untuk Rendy. Adi,
Pria berusia 50-an dengan sikap tenang namun tegas, setuju dengan rencana Bu Riri. Kita harus tahu apakah dia layak memimpin perusahaan ini, kata Adi dalam sebuah rapat rahasia dengan Bu Riri. Jika dia gagal menjaga integritasnya, Santi akan mengambil alih pada waktunya. Rencana itu disusun dengan cermat. Bu Riri, dengan pengalamannya yang panjang di perusahaan, tahu bahwa jabatan tinggi seringkali mengubah seseorang. Ia ingin melihat apakah Randy, pria yang tampak penuh semangat dan ambisi, akan tetap setia pada nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh Pak Ongko, kejujuran, kerja keras, dan rendah hati. Bersama Johan Pramujo, asisten setianya yang selalu sigap dan penuh dedikasi, Bu Riri mengatur agar promosi Randy diumumkan secara tiba-tiba, tanpa memberitahunya sebelumnya. Johan, pria muda yang cerdas dan loyal, membantu Bu Riri memastikan semua dokumen dan prosedur promosi berjalan mulus tanpa sepengetahuan Randy. Di rumah kecil mereka, Santi tidak pernah membayangkan bahwa hidupnya akan segera berubah. Ia tetap setia menjalani hari-harinya, memasak, merapikan rumah, dan sesekali membantu tetangga dengan pekerjaan kecil untuk menambah penghasilan. Ia sering memandang foto pernikahan mereka di dinding, mengingat janji Randy untuk selalu menjaganya. Kita akan naik bersama, San, kata Randy suatu malam, memeluknya erat. Aku janji, aku tak akan pernah melupakanku. Santi hanya tersenyum. Hatinya penuh harap, tanpa tahu bahwa badai besar sedang menanti di Cakrawala. Malam itu, seperti biasa, mereka duduk bersama di ruang tamu. Randy bercerita tentang rekan kerjanya, termasuk Sari, kepala bagian HR yang baru-baru ini sering disebutnya. Dia cerdas, San. Bisa negosiasi dengan klien tanpa takut, cerita Randy dengan nada kagum. Santi hanya mengangguk, tak melihat tanda-tanda bahaya dalam nada suaranya. Baginya, Randy adalah suami yang ia percayai sepenuh hati. Di luar rumah mereka, Jakarta terus berdenyut dengan kehidupannya yang tak pernah tidur. Sementara di dalam, benih-benih perubahan mulai tumbuh tanpa mereka sadari. Hari pengumuman promosi Randy semakin dekat. Bu Riri dan Adi Santoso bersiap untuk menyaksikan bagaimana Randy akan menjalani ujian tak terduga ini. Di kantor, suasana sibuk seperti biasa, dengan karyawan berlalu lalang dan tumpukan kain di gudang menunggu pengiriman. Namun, di balik semua itu, sebuah rencana besar sedang berjalan, yang akan mengubah nasib Randy, Santi, dan PT Purlie Indonesia selamanya. Di rumah kecil mereka, Santi menyiapkan makan malam, tak tahu bahwa mimpinya tentang kehidupan bahagia bersama Randy akan segera diuji oleh ambisi, kekuasaan, dan pengkhianatan. Pagi itu, gedung megah PT Purlie Indonesia di pusat Jakarta berdiri kokoh, mencerminkan sinar matahari pagi yang menyelinap di antara kaca-kaca jendelanya. Di dalam aula utama, suasana tegang namun penuh antisipasi menyelimuti para karyawan yang berkumpul. Adi Santoso, direktur utama dengan wibawa yang tak terbantahkan, berdiri di podium, siap mengumumkan keputusan besar. Di sampingnya, Bu Riri, dengan ekspresi tenang namun penuh perhitungan, mengamati kerumunan. Randy Saputra, yang masih mengenakan seragam biru tua khas staf administrasi, duduk di barisan tengah, tak menyadari bahwa hidupnya akan berubah dalam hitungan menit. Para kolega yang terhormat, ujar Adi dengan suara yang bergema, hari ini kita menyambut babak baru untuk PT Purlie Indonesia. Dengan pertimbangan matang dari Dewan Direksi, kami mengumumkan Randy Saputra sebagai Direktur baru Divisi Operasional. Sorak-sorai meledak di ruangan itu, namun tak ada yang lebih terkejut daripada Randy sendiri. Wajahnya memerah, matanya melebar, dan untuk sesaat, ia kehilangan kata-kata. Rekan-rekannya menepuk pundaknya, mengucapkan selamat, sementara Randy hanya bisa tersenyum kaku, masih mencerna kenyataan bahwa mimpinya telah menjadi kenyataan. Malam itu, Randy pulang ke rumah kecilnya di pinggiran Jakarta dengan langkah yang lebih ringan. Santi Rahayu, istrinya, sedang menyiapkan makan malam, nasi uduk dengan ayam goreng dan sambal kesukaan Randy. Ketika Randy masuk, ia langsung memeluk Santi dengan penuh semangat. "San, aku naik jabatan. Aku direktur sekarang," serunya, suaranya penuh kegembiraan. Santi tersenyum lebar, matanya berkaca-kaca. "Mas, aku tahu kau pasti bisa," katanya, memeluk Randy erat. Malam itu, mereka merayakan dengan sederhana, hanya dengan teh manis dan kue-kue kecil yang dibeli dari warung tetangga. Namun, kebahagiaan itu terasa begitu utuh, seolah dunia adalah milik mereka. Namun, jabatan baru itu seperti angin yang mengubah arah layar kapal. Randy, yang dulu begitu sederhana, mulai terpikat oleh gemerlap dunia eksekutif. Kantor barunya di lantai 20, dengan meja kayu jati, kursi kulit, dan pemandangan Cakrawala Jakarta, membuatnya merasa seperti raja.
Ia mulai menghadiri rapat-rapat penting, bertemu klien besar, dan menghadiri acara-acara mewah. Pakaiannya berubah dari seragam sederhana menjadi setelan jas mahal, lengkap dengan dasi sutra dan sepatu mengkilap. Randy yang dulu berjalan kaki ke halte bus kini dijemput mobil dinas hitam mengilap. Di tengah perubahan itu, Santi tetap seperti dulu, sederhana, dengan kebaya polos dan rambut terikat rapi. Ia masih memasak untuk Randy, masih menunggunya pulang dengan senyum hangat, meski Randy kini sering pulang larut. "Mas, jangan lupa istirahat," katanya suatu malam, ketika Randy tiba di rumah dengan wajah lelah namun penuh kebanggaan. Randy hanya mengangguk, pikirannya sudah melayang ke dunia barunya. Di kantor, ia semakin dekat dengan Sari, kepala bagian HR yang dikenal karena kecerdasannya dan pesonanya. Sari, dengan gaun-gaun elegan dan cara bicara yang penuh percaya diri, adalah kebalikan dari Santi. Ia tahu bagaimana memikat perhatian, dan Randy, tanpa sadar, mulai terpesona. Sari sering menemani Randy dalam rapat-rapat penting, memberikan saran cerdas yang membuat klien terkesan. "Kau beruntung punya Sari di timmu," kata Adi Santoso suatu hari, membuat Randy semakin mengaguminya. Lambat laun, Randy mulai membandingkan Santi dengan Sari. Santi, dengan kebaya sederhana dan caranya yang polos, mulai terasa kurang memadai di matanya. Santi tak bisa mengimbangiku lagi, pikir Randy dalam hati, saat ia melihat Sari berbicara fasih dengan investor asing dalam sebuah jamuan makan malam. Pikiran itu, seperti benih kecil, mulai tumbuh, menggerogoti cinta yang dulu ia junjung tinggi. Suatu malam, ketika hujan deras mengguyur Jakarta, Randy pulang dengan wajah dingin. Santi, yang sedang menyapu lantai, menyambutnya dengan senyum seperti biasa. "Mas, makan malam sudah siap. Aku buat sop buntut kesukaanmu," katanya lembut. Namun, Randy tak menjawab dengan kehangatan seperti dulu. Ia duduk di sofa, menatap Santi dengan ekspresi yang sulit dibaca. "Santi, kita perlu bicara," katanya, suaranya datar namun tajam. Hati Santi berdegup kencang, merasakan ada sesuatu yang tak beres. "Ada apa, Mas?" tanyanya, mencoba tetap tenang. Randy menghela napas panjang, seolah membawa beban berat. "San, aku rasa kita tak bisa lanjut. Kau terlalu sederhana. Aku butuh seseorang yang bisa berdiri sejajar denganku, yang cerdas, yang bisa mewakili aku di dunia ini. Seperti Sari." Kata-kata itu seperti petir di tengah hujan. Santi terdiam, matanya memanas, tapi ia menahan air matanya. "Jadi, kau ingin menceraikanku?" tanyanya dengan suara gemetar. Randy hanya mengangguk, tak sanggup menatap matanya. "Ini yang terbaik untuk kita," katanya, suaranya hampir tak terdengar. Malam itu, di bawah lampu ruang tamu yang redup, Santi mengemas barang-barangnya dengan tangan gemetar. Ia tak banyak bicara, hanya mengangguk saat Randy mengatakan bahwa ia akan dipindahkan ke apartemen milik perusahaan. "Kau akan baik-baik saja di sana," kata Randy, mencoba menghibur, tapi kata-katanya terasa kosong. Santi hanya memandang foto pernikahan mereka di dinding, foto yang dulu menjadi simbol cinta mereka, kini hanya kenangan pahit. Dengan hati hancur, ia meninggalkan rumah kecil itu, meninggalkan mimpi-mimpi yang pernah mereka rajut bersama. Beberapa minggu kemudian, Randy menikahi Sari dalam sebuah pernikahan mewah yang menjadi perbincangan di kalangan karyawan PT Purlie. Gedung serbaguna di kawasan SCBD disulap menjadi panggung glamor, dengan dekorasi bunga mawar putih dan lampu kristal. Sari, dengan gaun pengantin berdesain internasional, tersenyum lebar di samping Randy, yang tampak gagah dengan tuxedo hitam. Para tamu, termasuk klien besar dan pejabat perusahaan, memenuhi ruangan, bersulang untuk kebahagiaan pasangan baru itu. Namun, di antara keriuhan itu, Bu Riri, yang hadir dengan wajah datar, hanya mengamati dari kejauhan. Di matanya, ada kekecewaan yang tersembunyi, seolah ia tahu bahwa ujian untuk Randy baru saja dimulai. Sementara itu, di apartemen kecil milik perusahaan, Santi duduk sendirian, menatap jendela yang menghadap ke kota yang tak pernah tidur. Hatinya hancur, tapi di dalam dirinya, ada api kecil yang mulai menyala, api tekad untuk bangkit. Ia tak tahu bahwa rahasia besar tentang identitasnya sebagai pewaris tunggal PT Purlie Indonesia masih menunggu untuk terungkap. Di kantor, Bu Riri dan Adi Santoso terus mengawasi Randy, yang kini semakin terlena oleh kekuasaan dan gemerlap dunia barunya. Johan Pramujo, asisten setia Bu Riri, mencatat setiap langkah Randy, mengetahui bahwa keangkuhannya akan segera membawanya ke jurang. Jakarta, dengan segala intrik dan dramanya, menjadi panggung bagi kejatuhan moral Randy, sementara Santi, wanita yang diremehkan, bersiap untuk mengubah nasibnya.
Hujan masih mengguyur Jakarta, menyelimuti kota dengan tabir kelabu yang seolah mencerminkan hati Santi Rahayu. Di apartemen kecil milik PT Purlie Indonesia, Santi duduk di dekat jendela, menatap lampu-lampu kota yang berkelap-kelip di kejauhan. Apartemen itu sederhana, dengan perabotan standar perusahaan, sofa abu-abu, meja kayu kecil, dan ranjang single yang terasa terlalu besar untuknya seorang diri. Dindingnya polos, hanya dihiasi jam dinding tua yang berdetak pelan, seolah mengingatkan waktu yang terus berjalan meski hatinya terasa terhenti. Setelah perceraiannya dengan Randy Saputra, Santi merasa dunia yang dulu ia kenal telah runtuh. Namun, di balik kesedihan itu, ada bara kecil dalam dirinya, tekad untuk bangkit, untuk membuktikan bahwa ia bukan wanita lemah yang diremehkan. Santi bukan tipe yang menyerah pada nasib. Meski luka hatinya masih perih, ia mulai mencari cara untuk mengisi hari-harinya. Di apartemen itu, ia sering merenung, mengingat kata-kata Randy yang menyakitkan, "Kau terlalu sederhana, Santi. Aku butuh seseorang seperti Sari." Kata-kata itu seperti pisau, tapi juga menjadi cambuk. Ia tahu ia harus melakukan sesuatu, bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk menghormati cinta yang pernah ia berikan pada Randy. Suatu sore, saat ia sedang menyapu lantai apartemen, teleponnya berdering. Nomor tak dikenal, tapi suara di ujung telepon begitu familiar. Bu Riri, orang kepercayaan almarhum Pak Ongko Wijoyo, pendiri PT Purlie Indonesia. "Santi, kita perlu bicara," kata Bu Riri dengan nada serius namun hangat. "Bisa kita bertemu besok di kafe dekat kantor?" Santi, yang selama ini hanya mengenal Bu Riri sebagai sosok senior di perusahaan, merasa ada sesuatu yang penting. Ia mengangguk, meski Bu Riri tak bisa melihatnya, dan berkata, "Baik, Bu. Saya akan datang." Keesokan harinya, di sebuah kafe kecil di kawasan Sudirman, Santi duduk berhadapan dengan Bu Riri. Wanita parubaya itu, dengan rambut disanggul rapi dan kacamata berbingkai emas, menatap Santi dengan penuh perhatian. "Santi," katanya setelah menyeruput kopinya, "ada sesuatu yang harus kamu tahu. Ini tentang ayahmu, Pak Ongko, dan warisan yang ia tinggalkan untukmu." Santi mengerutkan kening, bingung. Ia tahu ayahnya adalah seorang pengusaha sukses, tapi ia dibesarkan dengan sederhana, tanpa pernah tahu detail tentang kehidupan atau warisan ayahnya. Bu Riri melanjutkan, suaranya penuh wibawa, "Kamu adalah pewaris tunggal PT Purlie Indonesia. Semua saham perusahaan ada di tanganmu, tapi Pak Ongko ingin kamu diuji dulu, untuk memastikan kamu siap." Santi terdiam, mulutnya setengah terbuka. Berita itu seperti petir di siang bolong. Ia, wanita sederhana yang baru saja dicampakkan suaminya, adalah pemilik perusahaan tempat Randy bekerja. "Tapi, Bu, kenapa baru sekarang diberitahu?" tanyanya, suaranya gemetar. Bu Riri tersenyum tipis. "Ayahmu ingin kamu belajar dari bawah, Santi. Ia ingin kamu kuat, bukan hanya karena warisan, tapi karena karaktermu. Dan sekarang, saatnya kamu bangkit." Pertemuan itu menjadi titik balik. Bu Riri, dengan bantuan Johan Pramujo, asisten setianya yang cerdas dan sigap, mulai membimbing Santi. Johan, pria muda dengan kemeja rapi dan senyum ramah, menyerahkan setumpuk dokumen kepada Santi. "Ini laporan keuangan perusahaan selama setahun terakhir," katanya. "Ada beberapa ketidakberesan yang perlu kamu lihat." Santi, yang awalnya merasa kewalahan, mulai mempelajari dokumen-dokumen itu dengan tekun. Malam demi malam, di apartemennya yang sepi, ia duduk di meja kecil, membaca laporan, mencatat angka-angka, dan mencoba memahami dunia bisnis yang selama ini asing baginya. Sementara itu, di menara kaca PT Purlie Indonesia, Randy Saputra tenggelam dalam dunia barunya sebagai direktur. Ia kini dikelilingi kemewahan, mobil dinas, jamuan makan malam dengan klien, dan pujian dari rekan-rekan kerjanya. Sari, istrinya yang baru, selalu ada di sisinya, memamerkan gaun-gaun desainer dan senyum yang memikat. Mereka sering terlihat bersama di acara-acara perusahaan, menjadi pasangan yang dianggap serasi oleh banyak orang. Namun, di balik kilau itu, Randy mulai menunjukkan sisi gelapnya. Ia dan Sari menggunakan dana perusahaan untuk gaya hidup mewah mereka, liburan ke Bali, membeli mobil sport, dan menggelar pesta-pesta glamor yang tak perlu. Johan, yang diam-diam mengawasi atas perintah Bu Riri, mencatat setiap transaksi mencurigakan, menyimpan bukti-bukti yang akan menjadi senjata di kemudian hari. Santi, dengan bantuan Bu Riri dan Johan, mulai menyelidiki lebih dalam. Ia belajar tentang alur keuangan perusahaan, menemukan anomali dalam laporan yang menunjukkan penyelewengan dana. "Ini bukan sekadar kesalahan kecil," kata Johan suatu malam, saat mereka bertemu di apartemen Santi.
Randy dan Sari sengaja memalsukan beberapa transaksi untuk keuntungan pribadi. Santi menatap dokumen-dokumen itu, hatinya bercampur antara kemarahan dan kesedihan. Ia masih ingat Randy yang dulu, pria sederhana yang bermimpi besar bersamanya. Namun, pria itu telah berubah, dan Santi tahu ia harus bertindak. Dengan tekad bulat, Santi mulai merancang langkahnya. Ia menghubungi Adi Santoso, direktur utama yang selama ini mendukung rencana Bu Riri. Adi, pria berusia 50-an dengan sikap tenang namun tegas, mendengarkan laporan Santi dengan penuh perhatian. "Kamu yakin dengan bukti-bukti ini?" tanyanya, menatap Santi dengan tatapan penuh harap. Santi mengangguk, menyerahkan map berisi dokumen yang telah disusun rapi oleh Johan. "Saya ingin keadilan, Pak. Untuk perusahaan, dan untuk ayah saya," katanya dengan suara mantap. Hari rapat Dewan Direksi pun tiba. Ruang rapat di lantai 30 PT Purlie Indonesia dipenuhi ketegangan. Randy, yang duduk dengan percaya diri di samping Sari, tak menyadari badai yang akan datang. Adi Santoso membuka rapat dengan nada serius, lalu mengundang Santi untuk berbicara. Ketika Santi masuk, mengenakan blazer sederhana namun elegan, ruangan itu hening. Randy memandangnya dengan kaget, tak menyangka Santi akan hadir. "Santi Rahayu, sebagai pewaris tunggal PT Purlie Indonesia, akan menyampaikan laporan penting," kata Adi, suaranya bergema. Santi berdiri dengan penuh wibawa, menatap Randy dengan mata yang tajam namun terkendali. Ia mulai berbicara, menyampaikan bukti-bukti korupsi yang dilakukan Randy dan Sari. Satu persatu, ia menunjukkan dokumen-dokumen, laporan bank, dan catatan transaksi yang tak bisa dibantah. Ruangan itu terdiam, hanya suara Santi yang terdengar, jelas dan penuh kekuatan. Randy, yang wajahnya kini pucat, mencoba membela diri, tapi kata-katanya terbata-bata. Sari, di sampingnya, hanya menunduk, tak sanggup menatap mata para direksi. "Randy Saputra," kata Adi Santoso dengan nada tegas, "berdasarkan bukti yang disampaikan, kamu resmi dipecat dari PT Purlie Indonesia, efektif segera." Ruangan itu seolah membeku. Randy terduduk, tak percaya, sementara Santi berdiri tegak, hatinya penuh dengan kepuasan pahit. Ia telah membuktikan bahwa ia bukan wanita yang bisa diremehkan. Di luar ruangan, Jakarta terus berdenyut, tak peduli pada drama yang baru saja terjadi. Namun, bagi Santi, ini adalah awal dari kebangkitannya, sebuah langkah menuju keadilan dan pengakuan atas haknya sebagai pewaris tunggal. Langit Jakarta malam itu kelabu, dengan awan tebal menutupi bintang-bintang, seolah mencerminkan kehancuran yang menimpa Randy Saputra. Hanya beberapa jam setelah rapat Dewan Direksi yang mengguncang, Randy duduk di sudut sebuah warung kopi kecil di pinggiran kota, jauh dari gemerlap gedung-gedung tinggi yang dulu menjadi dunianya. Kemeja mahalnya kini kusut, dasinya dilepas, dan wajahnya pucat, masih mencerna pukulan berat yang baru saja ia terima. Pemecatan dari PT Purlie Indonesia bukan hanya kehilangan jabatan, tetapi juga kehormatan, status, dan segala yang ia bangun dengan angkuh selama ini. Di tangannya, secangkir kopi hitam sudah dingin, tak tersentuh, sementara pikirannya berputar pada satu nama, Santi Rahayu. Santi, wanita yang dulu ia anggap terlalu sederhana, ternyata adalah pewaris tunggal PT Purlie Indonesia. Randy masih ingat tatapan Santi di ruang rapat, penuh wibawa namun dingin, saat ia menyampaikan bukti-bukti korupsinya. Setiap kata yang keluar dari mulut Santi terasa seperti tamparan, dan kini, di warung kopi yang sepi itu, Randy merasakan penyesalan yang menusuk. Bagaimana mungkin ia tak tahu? Bagaimana mungkin ia begitu buta? Memilih Sari, kepala HR yang glamor, dan mencampakkan Santi, wanita yang dulu setia menemaninya di rumah kecil mereka? Sementara itu, di apartemen milik perusahaan, Santi duduk di sofa abu-abunya, menatap dokumen-dokumen perusahaan yang kini menjadi tanggung jawabnya. Bu Riri, yang kini menjadi penutur setianya, duduk di seberangnya, menjelaskan struktur kepemilikan saham dan rencana ke depan untuk PT Purlie Indonesia. "Kamu harus siap, Santi," kata Bu Riri dengan nada bijaksana. "Perusahaan ini adalah warisan ayahmu, tapi juga tanggung jawab besar. Randy hanyalah bagian kecil dari masa lalu. Sekarang, fokus pada masa depan." Santi mengangguk, matanya penuh tekad. Meski hatinya masih terluka oleh pengkhianatan Randy, ia tahu ia harus melangkah maju, bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk mewujudkan visi almarhum ayahnya, Pak Ongko Wijoyo. Di sisi lain kota, kehidupan Randy terus merosot. Sari, yang dulu menjadi simbol kesuksesannya, mulai menjaga jarak. Pernikahan mewah mereka, yang pernah menjadi perbincangan di kalangan elit Jakarta, kini terasa seperti ilusi. Sari,
Dengan gaun-gaun desainer dan perhiasan mahal yang dibeli dari dana perusahaan, tak lagi tersenyum manis seperti dulu. "Randy, tanpa jabatanmu, apa yang bisa kamu tawarkan?" katanya suatu malam, dengan nada yang tajam dan dingin. Randy hanya terdiam, tak mampu menjawab. Beberapa hari kemudian, Sari mengemasi barang-barangnya dan pergi, meninggalkan Randy di apartemen mewah yang kini terasa kosong dan hampa. Mobil sport yang dulu ia pamerkan disita perusahaan, rekening banknya membeku, dan teman-teman elitenya menghilang satu persatu. Randy, yang kini jatuh miskin, mulai merasakan pahitnya hidup tanpa kuasa. Ia pindah ke sebuah kos-kosan sederhana di pinggiran Jakarta, dengan dinding retak dan kasur tipis yang berderit. Di sana, di tengah malam yang sunyi, ia sering memandang foto lama di ponselnya, foto pernikahan sederhananya dengan Santi di masjid kecil. Air matanya menetes, menyadari betapa bodohnya ia telah melepaskan wanita yang mencintainya dengan tulus. "Santi, aku salah," gumamnya pada diri sendiri, tapi kata-kata itu hanya bergema di ruangan sempit itu, tak sampai kepada siapapun. Suatu hari, dengan sisa keberanian yang ia miliki, Randy memutuskan untuk menemui Santi. Ia mendengar dari Johan Pramujo, asisten Bu Riri yang kini bekerja erat dengan Santi, bahwa Santi sering berada di apartemen perusahaan. Dengan pakaian lusuh, kemeja bekas dan celana jeans yang sudah pudar, Randy mengetuk pintu apartemen itu. Ketika pintu terbuka, ia melihat Santi, yang kini tampak berbeda. Bukan lagi Santi dengan kebaya sederhana, tapi Santi dengan blazer rapi dan aura percaya diri yang tak pernah ia lihat sebelumnya. "Santi," katanya, suaranya parau, "aku ingin bicara." Santi menatapnya, ekspresinya datar, tak menunjukkan kehangatan maupun kebencian. "Apa yang ingin kamu katakan, Randy?" tanyanya, suaranya tenang namun tegas. Randy menunduk, tangannya gemetar. Aku salah, San. Aku tak tahu kau pewaris perusahaan. Aku menyesal telah menyakitimu, menceraikanmu. Maafkan aku. Aku ingin kita rujuk." Ia berlutut, berharap air matanya akan meluluhkan hati Santi. Namun, Santi hanya menatapnya dengan mata yang penuh kekecewaan. "Randy," katanya, suaranya seperti angin dingin, "kau tak menceraikanku karena aku bukan pewaris. Kau menceraikanku karena kau pikir aku tak cukup baik untukmu. Sekarang, kau kembali hanya karena kau tahu siapa aku sebenarnya. Tapi ini bukan soal perusahaan, Randy. Ini soal hati yang kau hancurkan." Ia berhenti sejenak, menghela napas. "Aku bukan lagi Santi yang dulu. Aku adalah Santi Rahayu, pemilik PT Purlie Indonesia. Dan aku tak punya tempat untukmu lagi." Randy terdiam, kata-katanya tersangkut di tenggorokan. Ia ingin membela diri, tapi tak ada yang bisa ia katakan. Santi menutup pintu dengan pelan, namun tegas, meninggalkan Randy di lorong yang sepi. Di luar, hujan kembali turun, seolah mencuci sisa-sisa harapan Randy yang telah pupus. Ia berjalan pulang dengan langkah gontai, basah kuyup, menyadari bahwa penyesalannya datang terlambat. Sementara itu, di dalam apartemen, Santi duduk kembali di sofa, menatap dokumen-dokumen yang menantinya. Bu Riri, yang baru saja tiba untuk membahas strategi perusahaan, melihat kilau air mata di mata Santi, tapi juga kekuatan yang kini terpancar darinya. "Kamu baik-baik saja?" tanya Bu Riri lembut. Santi tersenyum tipis, mengangguk. "Aku baik, Bu. Aku hanya perlu waktu untuk menutup masa lalu." Di luar apartemen, Jakarta terus berdenyut dengan kehidupannya yang tak pernah berhenti. Randy, kini hanya bayang-bayang dari dirinya yang dulu, hidup dalam penyesalan yang tak pernah berkesudahan. Ia kehilangan segalanya, jabatan, kekayaan, teman, dan cinta sejatinya. Sari, yang dulu ia anggap sebagai simbol kesuksesan, telah pergi, mencari pria lain yang bisa memenuhi ambisinya. Randy, dalam kesendiriannya, hanya bisa meratapi pilihan-pilihannya yang telah menghancurkan hidupnya. Santi, di sisi lain, bersiap untuk babak baru. Dengan Bu Riri dan Johan di sisinya, ia mulai mengambil alih kendali PT Purlie Indonesia. Rapat demi rapat dihadirinya, keputusan demi keputusan diambilnya, dan perlahan, ia membuktikan bahwa ia bukan hanya pewaris, tapi juga pemimpin yang mampu. Adi Santoso, yang mengawasi dari kejauhan, tersenyum bangga melihat Santi tumbuh menjadi wanita yang kuat, seperti yang diimpikan Pak Ongko. Di tengah gemerlap kota, Santi berdiri tegak, siap menghadapi dunia, sementara Randy, di sudut yang gelap, hanya bisa menyesali kesalahan yang tak bisa ia perbaiki. Langit Jakarta pagi itu cerah, dengan sinar matahari menyelinap di antara gedung-gedung pencakar langit, mencerminkan harapan baru yang kini menyala di hati Santi Rahayu.
Di kantor pusat PT Purlie Indonesia, di lantai 30 yang megah, Santi duduk di ruang direktur utama, posisi yang kini menjadi haknya sebagai pewaris tunggal perusahaan. Ruangan itu, dengan meja kayu jati besar, jendela kaca yang menampilkan pemandangan kota, dan kursi kulit yang nyaman, adalah simbol kekuatan yang kini ia pegang. Santi, yang dulu hanya dikenal sebagai istri sederhana Randy Saputra, kini berdiri sebagai pemimpin, mengenakan blazer biru tua yang elegan dan rambut terikat rapi, memancarkan wibawa yang tak terbantahkan. Hari-hari setelah pemecatan Randy adalah masa transformasi bagi Santi. Dengan bimbingan Bu Riri, orang kepercayaan almarhum Pak Ongko Wijoyo, Santi belajar menavigasi dunia bisnis yang kompleks. Bu Riri, dengan pengalamannya yang luas dan kebijaksanaan yang mendalam, menjadi mentor yang tak ternilai. Setiap sore, di ruang rapat atau di apartemen Santi, mereka duduk bersama, membahas strategi untuk membawa PT Purlie Indonesia ke puncak kejayaan. Ayahmu ingin perusahaan ini menjadi kebanggaan negeri, kata Bu Riri suatu hari, matanya penuh harap. Dan kamu, Santi, adalah orang yang akan mewujudkannya. Santi mengangguk, merasakan beban tanggung jawab yang berat, tapi juga semangat yang membara untuk menghormati warisan ayahnya. Adi Santoso, direktur utama yang kininya tetap menjabat sebagai penasihat, juga memainkan peran besar dalam transisi Santi. Pria berusia 50-an itu, dengan sikap tenang namun tegas, sering memberikan saran tentang cara menangani klien besar dan menjaga harmoni di antara dewan direksi. Kamu punya hati yang tulus, Santi, katanya dalam sebuah rapat. Itu yang membuatmu berbeda. Gunakan itu untuk memimpin, tapi jangan pernah lupa untuk tegas. Santi mendengarkan setiap kata Adi dengan penuh perhatian, mencatat dalam buku kecil yang selalu ia bawa, bertekad untuk menjadi pemimpin yang tidak hanya cerdas, tapi juga berintegritas. Johan Pramujo, asisten setia Bu Riri, kini menjadi tangan kanan Santi. Pria muda yang cerdas dan penuh dedikasi itu membantu Santi mengelola operasional harian perusahaan. Dari mengatur jadwal rapat hingga memeriksa laporan keuangan, Johan selalu ada, memastikan semua berjalan lancar. Kamu membuat semuanya terlihat mudah, Johan, kata Santi suatu malam, saat mereka bekerja hingga larut di kantor. Johan hanya tersenyum, menjawab, ini bukan soal mudah, Bu Santi. Ini soal melakukan yang benar untuk perusahaan. Kesetiaan Johan mengingatkan Santi pada nilai-nilai yang dulu dipegang ayahnya, kerja keras, kejujuran, dan loyalitas. Di bawah kepemimpinan Santi, PT Purlie Indonesia mulai menunjukkan perubahan positif. Santi memperkenalkan kebijakan baru untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan, seperti tunjangan kesehatan yang lebih baik dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan. Ia juga mendorong inovasi dalam produksi tekstil, bekerja sama dengan desainer lokal untuk menciptakan produk yang tidak hanya kompetitif di pasar domestik, tapi juga internasional. Klien-klien besar, yang awalnya skeptis dengan kepemimpinan seorang wanita muda, mulai kagum dengan visi dan ketegasan Santi. Dalam waktu beberapa bulan, saham perusahaan naik, dan nama PT Purlie Indonesia kembali menjadi buah bibir di dunia bisnis. Kali ini dengan pujian, bukan skandal. Santi juga memastikan bahwa korupsi seperti yang dilakukan Randy tidak akan terulang. Bersama Johan, ia membentuk tim audit internal yang ketat, memastikan setiap transaksi transparan. Kita harus menjaga warisan ayahku dengan bersih, katanya dalam sebuah rapat dewan direksi, suaranya penuh keyakinan. Para direksi, yang awalnya meragukan kemampuannya, kini mengangguk setuju, menyadari bahwa Santi adalah pemimpin yang mereka butuhkan. Sementara Santi menapaki jalan kejayaan, Randy Saputra hidup dalam bayang-bayang kegagalannya. Di kos-kosan sempitnya di pinggiran Jakarta, ia menghabiskan hari-harinya dengan pekerjaan serabutan, jauh dari gemerlap dunia eksekutif yang dulu ia nikmati. Mobil dinas, jas mahal, dan pesta glamor kini hanya kenangan. Sari, yang meninggalkannya begitu ia kehilangan jabatan, tak pernah kembali. Randy mendengar kabar bahwa Sari kini berpacaran dengan seorang pengusaha kaya, hidup dalam kemewahan yang dulu mereka nikmati bersama. Pahitnya, Randy tahu bahwa Sari tidak pernah benar-benar mencintainya. Ia hanya mencintai apa yang Randy miliki. Malam-malam Randy sering dihantui penyesalan. Ia memandang foto lama di ponselnya, foto saat ia dan Santi tersenyum di masjid kecil pada hari pernikahan mereka. Aku bodoh, gumamnya, air matanya jatuh di layar ponsel yang sudah retak. Ia ingat kehangatan pelukan Santi, nasi uduk buatannya, dan senyum tulus yang selalu menyambutnya pulang. Kini, semua itu hilang, dan yang tersisa hanyalah kesepian dan rasa bersalah yang tak terucapkan. Ia pernah mencoba menghubungi Santi lagi, mengirim pesan meminta maaf, tapi nomornya sudah diblokir. Pintu apartemen Santi, yang pernah ia ketuk dengan harapan rujuk, kini tertutup rapat baginya,
baik secara harfiah maupun kiasan. Jakarta, dengan segala hiruk-pikuknya, terus bergerak tanpa mempedulikan nasib Randy. Di sudut kota yang gelap, ia hidup seperti bayangan, bekerja sebagai kuli panggul di pasar atau pengemudi ojek daring, berusaha menyambung hidup dari hari ke hari. Teman-teman lamanya dari dunia korporat menghilang, tak ada yang mau berurusan dengan pria yang telah jatuh. Randy, yang dulu begitu angkuh, kini belajar arti rendah hati dengan cara yang paling pahit. Sementara itu, Santi terus melangkah maju. Ia mulai dikenal di kalangan pengusaha sebagai wanita muda yang visioner. Dalam sebuah acara penghargaan industri, ia menerima trofi sebagai pemimpin muda berpengaruh, sebuah momen yang membuat Bu Riri dan Adi Santoso tersenyum bangga dari barisan penonton. Johan, yang berdiri di samping Santi saat ia naik ke panggung, berbisik, "Ayahmu pasti bangga, Bu." Santi hanya tersenyum, matanya berkaca-kaca, namun ia menahan air mata. Ia tahu perjalanan ini bukan hanya tentang dirinya, tapi tentang mewujudkan mimpi ayahnya untuk menjadikan PT Purlie Indonesia sebagai kebanggaan negeri. Di akhir hari, ketika matahari terbenam di Cakrawala Jakarta, Santi berdiri di balkon apartemennya, menatap kota yang tak pernah tidur. Angin malam membelai wajahnya, membawa perasaan damai yang sudah lama tak ia rasakan. Masa lalu, dengan segala luka dan pengkhianatan, kini terasa seperti mimpi buruk yang telah usai. Randy, Sari, dan drama yang pernah mengguncang hidupnya kini hanya bagian kecil dari ceritanya. Santi kini adalah wanita baru, seorang pemimpin yang kuat, pewaris yang menjalankan amanah dengan hati dan integritas. Di sudut lain kota, Randy duduk di kamar kosnya, menatap langit malam yang sama, namun dengan hati yang penuh penyesalan. Jakarta, dengan segala kejamnya, terus berputar, meninggalkan Randy dalam kegelapan, sementara Santi bersinar di puncak, menjadi simbol keadilan, ketabahan, dan kebangkitan.